Kita bayangin skenario ini beneran terjadi. Suatu hari nanti, kita dapat sinyal, dan sinyal itu bukan dari bumi. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi di detik itu juga? Kalian pernah nggak sih natap langit malam yang penuh bintang, terus ngerasa kecil banget sambil ngepikiran satu pertanyaan? Apa iya kita sendirian di alam semesta yang segede ini? Pertanyaan ini loh udah menghantui manusia dari zaman dulu banget. Nah, semua rasa penasaran itu sebenarnya mengerucut ke pertanyaan simpel ini. Gimana kalau kita ketemu alien? Apa untung ruginya? Dan setelah itu, apa? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Oke, untuk ngejawab pertanyaan sebesar itu, kita kan nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan kan? Kita perlu bedah dulu, pelan-pelan. Kita pecah jadi 3 bagian penting. Pertama, kita main gimana kalau. Kita berandai-andai dulu. Terus kita jadi analis nih, kita timbang-timbang apa plus minusnya. Dan yang terakhir, kita coba jadi sejarawan masa depan. Ngebayangin dunia setelah peristiwa besar itu terjadi. Yuk, kita mulai dari skenario yang paling optimis, yang paling indah. Bayangin, alien yang datang ke bumi itu beneran baik, niatnya buat damai. Kira-kira keajaiban apa aja sih yang bisa terjadi? Coba bayangin, kita tiba-tiba dapat akses ke perpustakaan seluruh alam semesta. Teknologi kita bisa lompat ribuan tahun cuma dalam semalam. Semua masalah besar kita di bumi, penyakit, krisis energi, pemanasan global, bisa jadi buat mereka itu cuma masalah sepele yang solusinya udah ada. Tapi yang paling keren, mungkin untuk pertama kalinya kita bakal berhenti ngelihat satu sama lain sebagai negara yang berbeda dan mulai melihat diri kita sebagai satu kesatuan, manusia bumi. Ada nih satu teori namanya filter hebat. Anggap aja ini kayak ujian akhir super sulit di alam semesta yang bikin banyak peradaban gagal dan punah. Nah, kalau kita ketemu alien yang udah berhasil ngelewatin ujian itu, artinya apa? Artinya ujian itu bisa dilewati. Itu jadi semacam bukti kalau kita, manusia, juga punya harapan untuk punya masa depan yang panjang. Seperti kata astronom hebat Carl Sagan, sebenarnya nggak perlu sampai ada pesawat alien mendarat. Cukup satu pesan aja, satu bukti konkret kalau mereka ada di luar sana, itu udah cukup untuk mengubah total cara kita memandang diri kita dan alam semesta. Tapi, ya selalu ada tapinya kan? Setiap koin pasti punya 2 sisi. Sekarang kita harus berani ngelihat kemungkinan yang jauh lebih gelap. Gimana kalau niat mereka ternyata nggak seramah yang kita bayangin? Resiko ini bukan fiksi ilmiah loh. Sejarah kita sendiri udah ngajarin betapa hancurnya pertemuan antara 2 peradaban yang teknologinya jomplang. Gimana kalau mereka ngelihat bumi cuma sebagai sumber daya alam buat dieksploitasi? Atau gimana kalau kita nggak punya kekebalan terhadap bakteri atau virus dari planet mereka? Bisa jadi pandemi terburuk sepanjang sejarah. Bahkan tanpa niat jahat sekalipun, kehadiran mereka aja udah cukup buat menghancurkan semua keyakinan kita, dari agama sampai budaya. Skenario terburuknya, ya kita punah, cuma jadi catatan kaki di buku sejarah mereka. Jadi, inilah pertaruhannya. Di satu sisi, ada janji pencerahan, pengetahuan tanpa batas, dan persatuan umat manusia. Di sisi lain, ada ancaman perang antar planet dan kehancuran total. Dua-duanya sama-sama mungkin terjadi, dan kita sama sekali nggak tahu yang mana yang akan kita dapatkan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa iya kesempatan buat dapat segalanya itu sepadan dengan resiko kehilangan segalanya? Ini adalah pertaruhan terbesar dalam sejarah spesies kita. Mau itu jadi mimpi indah, atau mimpi buruk yang jadi kenyataan. Ada satu hal yang absolut, yang udah pasti terjadi. Apapun hasilnya nanti, baik atau buruk, satu hal yang pasti, dunia kita yang sekarang nggak akan pernah sama lagi. Yuk kita cobain tips sedikit, seperti apa sih dunia di era baru itu? Garis waktu sejarah manusia itu bakal kepotong jadi 2. Cuma ada sebelum kontak dan setelah kontak. Semua perang, semua penemuan, semua karya seni yang pernah kita buat, semuanya bakal terasa kayak bab pembuka doang sebelum cerita utama kita benar-benar dimulai. Dan inilah intinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pertanyaan apakah kita sendirian itu akhirnya punya jawaban. Rasa sepi kosmik yang udah kita bawa ribuan tahun akhirnya berakhir. Dan kita harus belajar untuk hidup dengan kenyataan baru itu. Jadi pada akhirnya, pertemuan dengan kehidupan dari planet lain itu bukan cuma bakal ngubah sains atau teknologi kita. Pertemuan ini bakal memaksa kita untuk nanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih artinya menjadi seorang manusia? Jadi setelah kita nimbang-nimbang semua ini, harapan setinggi langit dan risiko yang bisa menghancurkan segalanya, jangan-jangan pertanyaan kita selama ini salah. Pertanyaan yang sebenarnya itu bukan apa mereka ada di luar sana, tapi pertanyaan yang jauh lebih penting, kitanya udah siap belum?